wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Wahab. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum dan klasifikasi hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menjadi dasar terbentuknya aturan hukum dalam suatu negara. Artinya, dari sinilah hukum itu lahir dan digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Beberapa contoh sumber hukum ada undang-undang yang dimana aturan resmi yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR. Sifatnya mengikat seluruh warga negara. Yang kedua, jurisprudensi yang dimana keputusan hakim di pengadilan yang dijadikan acuan untuk kasus serupa, terutama jika belum ada aturan yang jelas. Yang ketiga, kebiasaan. Ada tindakan yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat dan akhirnya dianggap sebagai aturan yang harus ditaati. Selanjutnya yaitu tentang perjanjian. Perjanjian adalah kesepakatan antar dua pihak atau lebih yang saling mengikat. Contohnya seperti perjanjian kerja atau jual beli. Nah, kalau perjanjian internasional itu dilakukan antar negara. Perjanjian internasional ini penting banget karena kedudukannya hampir sama seperti undang-undang dan harus disetujui DPR. Jadi, kalau sudah disepakati, semua pihak harus menepati. Dan yang ketiga, doktrin. Itu adalah pendapat dari para ahli hukum. Walaupun bukan aturan resmi, tapi pendapatan ini sering dipakai hakim untuk membantu mengambil keputusan, apalagi kalau hukumnya belum jelas. Jadi, bisa dibilang doktrin itu membantu menjelaskan hukum supaya lebih mudah dipahami. Selanjutnya, klasifikasi hukum berdasarkan fungsi, yang dimana ada dua, yaitu hukum material dan hukum formil. Hukum material itu isinya aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Contohnya hukum pidana dan hukum perdata. Yang kedua, hukum formil, yaitu cara menegakkan aturan tersebut seperti proses di pengadilan. Jadi gampangnya itu, material itu isinya aturan, sedangkan formil itu cara menjalankannya. Selanjutnya berdasarkan wilayah, yang dimana juga dibagi dua, yaitu hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di dalam suatu negara, misalnya Indonesia. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara. Jadi bedanya ada di wilayah berlakunya. Berdasarkan isinya ada hukum umum dan hukum khusus. Hukum umum itu berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. Sedangkan hukum khusus hanya berlaku untuk kondisi atau bidang tertentu, misalnya hukum dagang. Jadi, bisa disimpulkan bahwa hukum umum itu untuk semua, sedangkan hukum khusus hanya untuk situasi tertentu. Dan yang terakhir, berdasarkan campur tangan pemerintah. Maksudnya, seberapa besar peran pemerintah dalam suatu hukum. Hukum tersebut juga dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik itu campur tangan pemerintah besar karena menyangkut kepentingan umum. Contohnya seperti hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Sedangkan hukum privat itu campur tangan pemerintahnya lebih sedikit karena mengatur hubungan antar individu. Jadi intinya, kalau pemerintah banyak terlibat, itu hukum publik. Kalau antar individu itu hukum privat. Selanjutnya, kita akan lebih fokus hukum privat atau hukum perdata seperti apa. Hukum privat itu ini mengatur hubungan antara orang dengan orang lainnya dan lebih menekankan kepentingan pribadi. Contohnya seperti jual beli, perjanjian, utang piutang, dan warisan. Di hukum ini, pihak-pihak yang terlibat punya kebebasan untuk membuat kesepakatan selama tidak melanggar hukum. Jadi intinya, dari hukum privat itu mengatur kehidupan sehari-hari antara individu, terutama yang berkaitan dengan kepentingan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Naila. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah hukum bisnis, yaitu aturan hukum yang mengatur kegiatan bisnis seperti perdagangan, industri, dan keuangan. Hukum bisnis
yaitu mengatur produksi, distribusi barang atau jasa, serta aktivitas usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan melindungi resiko tertentu. Selanjutnya, pengertian hukum bisnis menurut Dr. Johanners. Hukum bisnis adalah seperangkat aturan untuk mengatur dan menyelesaikan masalah dalam kegiatan perdagangan, mengatur aktivitas perusahaan dalam memperekonomian, berfungsi sebagai aturan pengawasan untuk mencegah praktik tidak sehat, memberikan kepastian hukum karena aturan yang saksi kelas, serta bisnis tidak hanya diatur untuk tetapi juga memerlukan etika. Itu subjek hukum. Segala sesuatu yang dapat mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum. Sumber hukum terdiri dari dua, yaitu manusia dan badan hukum. Kecakapan manusia dapat dilihat dari yang pertama adalah dewasa sejak umur 21 tahun. Yang kedua tidak di bawah pengakuan. Yaitu badan hukum dibedakan menjadi dua. Ada badan hukum publik yaitu pemerintah dan BPUMN. Yang kedua adalah badan hukum privat yaitu PT atau koperasi, yayasan, dan lainnya.